Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagi atau melanjutkan materi prakarya kelas 7 pada semester 1. Namun sebelum ke materi, kalian harus mempersiapkan yang pertama buku modul yang kalian miliki, kemudian ataupun buku modul yang dari koperasi. Nah, untuk pada pertemuan kali ini silakan kalian untuk membuka buku modul siswanya atau buku paket siswanya prakarya, yaitu pada bab 3 tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Namun sebelum membahasnya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian semua siswa-siswi SMP Negeri 3 Wanareja sehat selalu dan jangan putus asa untuk belajar walaupun pembelajaran kita lewat daring. Nah, pada minggu kemarin Pak Guru sudah membuat sebuah materi, kalian sudah menyimak dan ada yang sudah mengerjakan tugasnya. Dan ada juga yang belum mengerjakan tugasnya. Nah, di sini tugas pada pertemuan kemarin yaitu kalian memahami dulu apa itu rekayasa dan apa itu budidaya. Kemudian ditulis baik itu di komentar di YouTube maupun menggunakan absen atau link yang sudah Pak Guru berikan di grup mata pelajaran prakarya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa anak setiap kelasnya yang sudah masuk, namun lebih banyak yang belum masuknya. Tolong diperhatikan karena pembelajaran kita sekarang tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, melainkan menggunakan sistem daring atau online. Nah, bila mana ada anak-anakku semuanya atau teman-teman kalian, tetangga kalian yang tidak bisa mengakses atau memahami video dari YouTube ini ataupun dari grup WA ataupun dengan online tidak bisa karena tidak memiliki handphone ataupun yang memiliki handphone tidak ada kuotanya, silakan untuk ke sekolah mengambil materinya dan tugasnya apa dan nanti bisa dikerjakan di rumah dan setelah selesai langsung dikumpulkan kembali. Nah, itu jadi sekolah tidak saklek untuk kalian yang tidak memiliki handphone harus memiliki handphone, tapi kalian harus berusaha juga. Ya, yang penting ke sekolah itu harus jaga kesehatan, terutama menggunakan masker, ya, kemudian cuci tangan, karena area di sekolah itu sangat rentan sekali untuk penyebaran virus corona. Nah, oke, lanjut aja untuk bab 3 yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, di sini kita akan mempelajari yang namanya konstruksi atau bagian-bagian dari miniatur rumah. Namun sebelum mengenal dari konstruksi miniatur rumah, kita harus mengenal dulu yang namanya istilah teknologi, ya. Mengenal istilah teknologi. Jadi sebelum ke materi miniatur rumahnya, kita harus mengenal dulu istilah-istilahnya dalam teknologi. Mulai dari pengertian dan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa lihat di buku modulnya pada halaman 91, bahwasannya teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ilmu pengetahuan terapan, kemudian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, itu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Kemudian ilmu pengetahuan terapan,
keseluruhan sarana menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan ya, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Jadi adanya teknologi itu bisa membuat kemudahan dan kenyamanan bagi hidup manusia. Nah, nanti kita bisa diterapkan di konstruksi miniatur rumah itu sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya teknologi dari zaman ke zaman itu selalu berkembang dengan pesat ya, mengikuti perkembangan zaman pada saat sekarang. Contoh halnya ya, handphone dulu pada zaman dahulu itu hanya bisa untuk berkomunikasi telepon secara langsung ya. Kemudian cuma bisa mengirim pesan SMS. Tapi dengan teknologi, dengan perkembangannya teknologi, sekarang handphone bisa merekam suara, ya, kemudian bisa mengambil foto, ya, mengambil foto atau dari kamera, kemudian video sebuah kegiatan, ya. Bahkan bisa komunikasi secara langsung, bertatap muka, ya. Kita punya saudara misalkan di luar negeri, kita dengan aplikasi atau dari telepon tersebut bisa bertatap muka secara langsung ya, atau disebut dengan video call ya. Kemudian teknologi dari handphone sendiri sekarang bisa mengakses yang namanya Google ya. Kemudian kita bisa belajar dari dari handphone tersebut. Akan tetapi ya tetap harus ada jaringan internetnya. Nah, banyak sekali contoh-contoh yang lain dari teknologi pada zaman sekarang. Contohnya tadi kan sudah sebutkan bahwasanya handphone, dari handphone yang biasa menjadi luar biasa, dan itu pun akan terus berkembang ya, mengikuti zamannya. Cuma dari teknologi itu sendiri banyak sekali kekurangan dan kelebihannya ya. Kekurangannya yaitu ya, contoh kecilnya kalian punya handphone, handphonenya canggih, kemudian bisa mendownload game dan bermain game seharian, sedangkan pembelajaran malah diabaikan. Nah, itu kelemahannya juga. Kelebihannya yaitu kita bisa memanfaatkan dari handphone itu sendiri ya, mencari materi pembelajaran, apalagi kita pembelajarannya dengan sistem online atau daring. Nah, itu contoh kecilnya untuk kekurangan dan kelebihan dari teknologi pada saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu jenis-jenis teknologi. Nah, jenis-jenis teknologi yang perlu kalian ketahui yaitu berdasarkan kegunaannya. Teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis ya. Nah, jenis-jenis teknologi yang berkembang pada saat ini yaitu adanya yang pertama teknologi peralatan rumah tangga. Jelas, teknologi peralatan rumah tangga di sini berarti merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini, contoh seperti lampu, kemudian jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Nah, itu merupakan contoh jenis teknologi peralatan rumah tangga. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya, di rumah ada mesin cuci, jam dinding, lampu, sap debu, kompor gas, kipas angin, dan sebagainya. Nah, itu digolongkan ke peralatan rumah tangga. Banyak sekali contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada teknologi produksi. Teknologi produksi di sini yang perlu kalian pahami yaitu teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, ada mesin pemintal benang, mesin penggali padi, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Jadi
alat atau teknologi produksi di sini yaitu untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang, ya. Contoh dari mesin traktor itu outputnya bisa mengolah sebuah tanah, ya. Kalian bisa lihat di area kita pesawahan, kalau ingin menggarap sawah itu pasti akan diolah dulu tanahnya, dan ada yang menggunakan teknologi traktor. Kalau masa dahulu itu menggunakan mesinnya apa? Ya, itu ada kerbau, ya. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang ada mesin traktor, dan kemarin Pak Guru lihat sebuah berita mesin traktor yang menggunakan remote. Jadi tidak capek-capek kita jalan mengikuti mesin traktor, akan tetapi digunakan atau diaplikasikan menggunakan remote. Nah, itu lebih canggih lagi, ya. Nah, itu teknologi produksi. Pada dasarnya yaitu memproduksi atau menghasilkan suatu barang, ya. Bisa kalian lihat di buku modulnya halaman 93. Kemudian yang berikutnya ada teknologi transportasi. Kalau sudah membahas transportasi berarti ya warawiri, ya, ke sana kemari. Teknologi transportasi harus kalian pahami pengertiannya, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempatnya. Jadi teknologi transportasi itu perpindahan tempat, ya, dari kota A misalnya ke kota B. Makanya tadi Pak Guru menyampaikan transportasi pasti warawiri, bolak-balik. Nah, contoh untuk teknologi transportasi di sini kalian pasti tahu lah yang bisa digunakan untuk transportasi. Contohnya kira-kira apa? Nah, contohnya di sini ada sepeda motor, kemudian kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Pada dasarnya yang memindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu, ya. Ini untuk transportasi, banyak sekali contoh yang lainnya. Ya, ada sepeda, ya. Kalian bisa mencari sendiri. Kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, komunikasi berarti ada interaksinya satu sama yang lainnya. Nah, untuk pengertian teknologi komunikasi di sini yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, komunikasi berarti ada interaksi antara si A dengan si B. Nah, itu. Contoh di sini ada teknologi komunikasi adalah radio, kemudian ada televisi, telepon, dan internet. Banyak sekali, ada laptop dan sejenisnya. Nah, itu teknologi komunikasi bisa memberikan sebuah informasi, ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teknologi konstruksi. Nah, disinilah titik poinnya yang akan kita pelajari, yaitu teknologi konstruksi. Nanti konstruksi miniatur rumahnya, ya. Nah, untuk teknologi konstruksi itu sendiri yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan. Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini antara gabungan ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk, contohnya ini, ya, contoh dari teknologi konstruksi yaitu berupa rumah, jembatan, jalan, kemudian rel kereta api. Nah, itu perlu pemikiran, ya, untuk menyelesaikan masalah baik kehidupan sehari-hari. Ada rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Nah, itu untuk teknologi konstruksi, ya. Jadi kalian harus pahami dulu yang namanya jenis-jenis teknologi. Takutnya nanti peralatan rumah tangga malah masuknya ke bagian teknologi produksi, transportasi, masuknya ke
konstruksi. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara peralatan rumah tangga ataupun teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, komunikasi, dan konstruksi. Jadi kalian harus paham terlebih dahulu mulai dari jenis-jenis teknologi. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk kalian semua. Nah, itu materinya Pak Guru tidak akan terlalu banyak secara langsung, tapi secara tahap demi tahap, asalkan kalian paham, kalian bisa menerapkan, kemudian kalian bisa eh, terapkan nantinya pada pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas 1 atau lembar kerja 1 atau LK1. Bisa kalian lihat di buku modul kalian pada halaman 95. Sebetulnya di sini kalau kita pembelajaran di sekolah ini tugasnya secara kelompok. Cuma karena ini kalian di rumah masing-masing berarti ini tugasnya individu ya. Di sini di halaman 95 itu tugas 1 observasi. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Amatilah teknologi yang ada di sekitarmu. Kemudian tuliskan teknologi yang berada di sekitarmu pada lembar kerja di bawah ini. Disertai informasi tentang manfaat, jenis teknologi, dan alasan penggolongan jenis teknologi itu apa. Nah, kemudian dibuka halaman 96. Ada lembar kerja 1 atau LK1. Contohnya di sini yang ada di video Pak Guru atau materi Pak Guru di sini. Di buku modul kalian akan ada nama kelompok, kemudian nama anggota dan kelas. Nah, di sini Pak Guru rubah menjadi nama dan kelas saja karena nanti yang mengerjakan individu tidak secara kelompok. Kalian mengamati hasil teknologi yang berada di sekitar kita. Jadi kalian tugasnya itu mencari ya atau mengamati sebuah teknologi yang ada di lingkungan sekitar kalian semuanya. Kan tadi sudah Pak Guru sampaikan jenis-jenis teknologi ya. Kemudian kalian sudah paham ya antara membedakan jenis rumah tangga, produksi, komunikasi, transportasi, kemudian konstruksi. Nah, di sini kalian mencari atau mengamati teknologi yang ada di lingkungan kalian. Kalian menyebutkannya minimal 10 nama teknologi mulai dari harus ada perwakilannya ya setiap teknologinya mulai dari teknologi rumah tangga, kemudian produksi, kemudian transportasi, kemudian komunikasi dan konstruksi. Jadi contoh nomor 1 nama alat, misalkan kipas angin. Manfaat alat ya, mohon maaf di sini manfaat alat yaitu kipas angin manfaatnya untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kipas angin itu untuk misalkan kita sedang kepanasan bisa dinyalakan kipasnya supaya kita lebih dingin ataupun bisa untuk mengipasi makanan atau nasi kan kalau dulu menggunakan hihit ya kalau bahasa daerah kitanya hihit tapi sekarang dengan adanya teknologi kalau mau apa kalau Sundanya ngakel sangu ya mengoleh nasi itu dengan hihit tapi sekarang bisa menggunakan kipas. Jenis teknologinya berarti masuknya ke mana ya? Tadi apa? Jenis teknologi peralatan rumah tangga. Kipas angin itu masuknya ke jenis teknologi rumah tangga. Kemudian alasannya, alasannya kira-kira apa kok kipas angin tersebut masuk ke jenis teknologi peralatan rumah tangga? Alasannya karena kipas angin tersebut bisa membantu atau meringankan kerja kita di bidang rumah tangga. Nah, untuk nomor yang lainnya, silakan kalian mencari sendiri ya. Jangan yang tadi kipas angin yang Pak Gun sebutkan kalian tulis kembali. Jangan cari yang lain yang ada di rumah kalian atau di rumah tetangga kalian. Pada dasarnya di sekitar kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Kemudian nanti ada ungkapan perasaan syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Seperti di halaman 96 di bawah tabel kan ada ungkapan perasaan rasa syukur. Nah, ungkapan rasa syukur di sini yaitu silakan ungkapan perasaan kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya teknologi yang ada pada saat ini. Ya, kalian itu harus bersyukur setiap harinya dengan adanya teknologi ataupun yang lainnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu memberikan nikmat pada kita, ya. Terutama di sini teknologi. Kalian bersyukurnya apa dengan adanya teknologi? Nanti kalian tuangkan atau tulis, ya, catat, ya. Tuh. Contoh misalkan saya Pak Guru dikasih uang sama orang tua, berarti bersyukur ya Allah, terima kasih ya. Hari ini saya diberikan uang oleh orang tua, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk apa dan sebagainya. Nah, kalian pun harus bersyukur oh dengan adanya teknologi ini saya bersyukur bla bla bla. Nah, nanti kalian bisa mengaplikasikannya. Nah, kemudian tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Mulai dari tadi kan ini ya, seperti ini modelnya atau kalian bisa lihat di buku modul kalian halaman 96. Mulai ada tabelnya ya, tugas satunya nanti diberi apa? Nama, kemudian tanggal pengerjaannya di bukunya. Nanti pun ada Pak Guru akan ngasih link untuk absen laporan tugasnya, biar Pak Guru bisa ngecek. Dan Pak Guru ingatkan kembali yang tugas pertama belum mengumpulkan, silakan untuk mengumpulkan, baik itu secara online maupun secara offline bisa ke sekolah. Pak Guru tidak akan saklek, tidak akan mempersulit kalian, yang penting kalian ada semangatnya untuk belajar. Nah, untuk anak-anakku mungkin itu materi yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini yang yaitu mengenal dulu istilah teknologi. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti baru ke teknologi konstruksi, ke poin intinya ya, perkembangan teknologi konstruksi. Nanti Pak Guru bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, ini ya materi untuk lanjut minggu berikutnya perkembangan teknologi konstruksi. Silakan kalian pelajari dulu di buku modulnya atau buku modul yang lainnya yang kalian beli di koperasi bisa dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya di grup WA Prakarya. Kita kan sudah memiliki grupnya ataupun bisa berkomentar di bawah di video ini. Kalau masih ada ketidakjelasan apa yang Pak Guru sampaikan. Yang penting kalian tetap semangat belajar walaupun belajar online di rumah ya, walaupun belajar kita secara online di rumah. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya buat kita semua ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.